Hai guys, selamat sore. Jadi video kali ini aku mau bikin video praktikum dari mata kuliah IoT Internet of Things mengenai fire detection with MCU. Jadi di sini toolsnya kita pakai Cisco Packet Tracer seperti kemarin dan di sini aku udah nyiapin em, beberapa elemen yang kita pakai ya. Kayak seperti ada fire sprinkle, ada blower, ada siren, terus ada MCU dan ada fire monitor. Dan di sini juga tidak lupa ada heating element. Nah, ini nanti tuh hasil akhirnya itu ketika apinya dideketin ke fire monitor, nantinya itu fire sprinkle, blower, dan sirenanya itu akan menyala. Kita coba dulu ya ini, nanti akhirnya seperti ini. Nah, dia menyala. Tuh, ketiga outputnya ini menyala. Dan bagaimana cara mengaturnya? Kita siapin dulu ya, ada fire sprinkle, blower, siren, terus habis itu ada MCU, ada fire monitor, dan untuk kabelnya jangan lupa kita pakai yang IoT custom cable, lalu dihubungin, dan untuk kabel dari MCU ke fire monitor itu D0, habis itu dari MCU ke fire sprinkle itu D1, ke blower itu D2, settingannya, terus habis itu ke sirenenya itu D3. Dan kita cek terlebih dahulu nih, kita pastikan fire sprinkle-nya itu kita cek di bagian config, habis itu IoT servernya ini tuh diubah ke home gateway ya guys. Wait, sebentar, kita ubah dulu. Nah, habis itu untuk blowernya juga di bagian config, lalu bagian ininya IoT servernya itu kita ubah ke home gateway dan di bagian sirenenya itu kita ubah ke home gateway juga. Untuk memastikan kembali, kita cek. Nah, kita tuh sudah dapat apa namanya em, lembaran praktikumnya. Jadi kita tinggal cek juga apakah ada yang salah atau tidak. Nah, sepertinya udah benar. Lalu ketika sudah diubah ke home gateway, kita cek dulu MCU-nya, kita kasih program seperti ini. Di sini udah ada pin mode 0 dan pin mode 1 sampai 3. Di sini pin mode 0 itu sebagai inputannya ya, yaitu kabel yang mengarah dari MCU ke fire monitornya itu sebagai inputannya. Dan pin mode 1 sampai 3 yaitu fire sprinkle, blower, dan sirinanya itu sebagai outputnya. Dan di sini juga sudah ada functionnya ketika apa high itu kan menyala ya. Habis itu di custom bright di sini kita pakai custom bright untuk apa namanya untuk pin mode 1 yaitu fire sprinkle kita set 1. Apa artinya 1? Kita cek dulu fire sprinkle di sini udah ada spesifikasinya. Kita baca. Nah, di sini data specification, data specification, message format atau state 0 itu sama dengan off dan 1 itu on. Jadi, ketika inputannya itu nanti high, dia akan menyala. Makanya kita setting sebagai 1. Nah, custom bright 1 yaitu fire sprinkle itu akan menyala, yaitu di setting 1. Dan blower juga, blower itu kan D2, jadi kita ngesetnya 2, lalu koma 2. 2 itu juga ada artinya pastinya. Blower kita baca lagi spesifikasinya, pokoknya setiap elemen itu pasti ada spesifikasinya. Nah, kita lihat tuh, state 0 sama dengan off, 1 low speed, dan 2 high speed. Nah, kita tadi kan ngesetnya 2, jadi nanti hasilnya tuh high speed. Kita bisa juga ngesetting ke 1, nanti
low speed, anginnya nggak terlalu kencang seperti itu. Begitu juga dengan sirinanya. Lalu habis itu, nah, else custom bride 1 0, custom bride 2 0, dan custom bride 3 0. Nah, ketika ini tidak high, maka yang akan dijalankan adalah yang else, yaitu yang 0, di mana mereka semua mati. Nah, lalu jangan lupa kita untuk mengedit bagian heating elemennya di bagian advance, lalu bagian programming. Nah, di sini kita setting set device property get 6 IR. IR itu infrared 900. Nah, 900 itu seperti apa namanya? Kayak jaraknya gitu kalau nggak salah ya. Nah, habis itu udah sih itu aja yang perlu disetting. Jadi nanti ketika kita deketin, dia akan menyala. Ketika kita jauhkan, dia akan mati. Ketika deketin lagi, nah dia akan menyala. Dan sebenarnya default dari tampilan si api itu nggak seperti itu. Sebenarnya tuh kemarin udah ada apa namanya, bentuknya tuh bulat gitu defaultnya. Tapi kita bisa edit, kita bisa pilih di bagian ini tadi. New. Nah, sebenarnya defaultnya itu kemarin kalau nggak salah bulat gitu loh. Di mana ya? Ah, seperti ini. Cuma kan kita kepengen yang benar-benar real kayak api biar biar tampilannya tuh menarik. Jadi aku ganti ke fire ini. Gitu, guys. Jadi untuk practicum kali ini udah berhasil ya karena fire detectionnya itu udah sesuai apa yang kita mau. Ketika api mendekat dia menyala dan ketika api menjauh dia akan mati atau nol kondisinya. Jadi mungkin itu aja di video kali ini yang bisa aku jelasin. Jika ada salah kata, mohon maaf dan mungkin ada penjelasan yang sulit untuk dipahami, saya juga mohon maaf. Kalian bisa komen juga di bawah jika ada yang mau menambahkan sesuatu yang mungkin aku kurang dalam menjelaskan praktikum kali ini. Jadi, terima kasih and bye-bye.